makeup itu susah, kayak stepnya tuh banyak banget. Dan aku selalu saranin bahwa kalau buat kalian yang masih beginner, tips untuk memilih warna yang cocok dengan warna kulit kamu. Contoh nih ya, kalian pergi ke toko, kalian cobain, jangan cobainnya tuh di tangan. Terus aku aplikasinya langsung di area bawah mata sini dulu. Pertama kayak aku tap-tap gitu. Ini kontur hidung pasti teman-teman juga ngerasa susah, jadi kalian coba ngeliatin step aku. Bayangin titik tertinggi eyeshadow kalian itu cuma berhenti sampai di sini aja. Hi guys, this is Windy and welcome back to my channel. Sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, hari ini aku mau bikin video self makeup anti gagal. Aku sengaja nih ngepostnya di akhir tahun supaya nanti di tahun 2026 kita semua bisa glow up bareng-bareng dan yang pasti makeupnya bisa tambah pintar. By the way, mungkin yang belum nonton video aku yang sebelumnya, jadi di video sebelumnya aku ada bikin poin-poin kesalahan yang bikin kita merasa makeupnya kelihatan tua atau nggak pede di makeup. Nah, mungkin kalian bisa pertama nonton video itu dulu, setelah kalian udah mengerti nih konsepnya, baru abis itu kita nonton video yang ini. Tapi kalau mau langsung nonton video yang ini juga nggak apa-apa, karena hari ini aku share-nya lebih step-step makeup dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa ikutin gitu. Oke, langsung kita mulai aja. Mungkin sambil kita siap-siap, aku mau sharing sedikit. I'm a professional makeup artist, jadi aku biasanya buka kelas untuk self makeup. Nah, biasanya sebelum memulai kelas, aku tuh selalu tanya sama murid-murid aku, problemnya mereka apa, kesulitan mereka apa, dan aku selalu menemukan mereka merasa makeup itu susah, kayak stepnya tuh banyak banget, jadi mungkin mereka kayak agak overwhelmed dengan step-stepnya. Dan aku selalu saranin bahwa kalau buat kalian yang masih beginner, masih memulai makeup, stepnya jangan dibikin terlalu rumit, fokus ke cara aplikasi yang benar. Lebih penting kuasain cara makeupnya dengan baik, jangan dibikin terlalu complicated dulu. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah skin preparation. Disclaimer dulu, tipe kulit aku itu adalah normal, tapi ada mix ke dry di area sini dan oily di area tengah. Nah, dan untuk skin prep makeup, aku biasanya lebih suka pakai yang teksturnya tuh seperti ini. Ini aku tunjukin ya. Ini adalah favorit skincare aku untuk prep makeup. Konsistensinya seperti ini, jadi masih ada kental tapi cair juga. Nah, buat kalian yang tipe kulitnya oily, bisa pakai si Estura ini 1-2 layer. Kalau aku untuk skin prep makeup, aku tuh lebih suka yang teksturnya seperti ini karena ini tuh nyerapnya lebih cepet. Nah, kalau kalian yang tipe siap-siapnya suka buru-buru, aku saranin banget untuk pakai skin prepnya yang konsistensinya kayak gini karena penyerapannya tuh cepet banget. Jadi kalian nggak usah kayak lama-lama harus kering-keringin kayak gini, ini langsung nyerap banget. Nah, buat kalian yang tipe kulitnya dry, mungkin bisa tambahin 1 layer moisturizer lagi. Ini sama, tipe moisturizernya tuh yang gel type. Jadi cocok untuk semua jenis kulit, dan karena dia soothing, jadi cocok juga untuk yang kulitnya sensitive skin. Sambil di-apply, sambil aku tepuk-tepuk, ini memastikan penyerapannya tuh lebih maksimal. Kalau kalian lihat di sini, aku tuh pakai skincare-nya tuh rada banyak ya. Karena aku pakai yang konsistensinya lebih light, aku tuh pakainya jadi lebih banyak. Jangan lupa di area bawah mata juga, karena area bawah mata itu biasanya area-area yang cenderung suka lebih kering. Area samping hidungnya juga, dan area bibir. Lalu jangan lupa ditepuk-tepuk. Gimana sih cara memastikan bahwa skin prepnya itu udah cukup? Nah, biasanya aku tuh cara ceknya, aku tuh suka pegang muka aku kayak gini. Nih, jadi aku make sure dia tuh udah kayak lebih plumpy, dan kamu bisa lihat gitu, semua skincare-nya tuh kayak rata dan menyerap di kulit kamu. Untuk skin prep, jangan lupa juga untuk part bibir. Ini aku mau pakai lip balm. Kalian bisa pakai lip balm apapun. Tapi personally aku suka banget sih Summer Friday ini karena wanginya bener-bener enak banget. Ini tuh kayak wangi vanilla gitu. Oke, skin prepnya udah. Nextnya sekarang kita masuk ke color corrector. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu color corrector, jadi color corrector itu adalah konsepnya kita mau mengkoreksi area-area wajah kita. Jadi contohnya biasanya color corrector itu digunakan untuk teman-teman yang misalnya area under eye-nya nih agak hitam nih, agak celong gitu kan. Nah, biasanya kalau yang celong hitamnya tuh lumayan berat, nggak bisa tuh langsung dipakein foundation karena dia jadinya abu. Kalian bisa masukin si step color corrector ini, atau juga bisa mungkin teman-teman yang mukanya tuh agak merah-merah, bisa masukin si step color corrector. Tapi kalau kalian merasa kalian nggak butuh nih ya, pakai foundation aja udah cukup,
bisa skip proses ini. Sambil aku pakai si color corrector, aku sambil jelasin dulu. Jadi biasanya under eye kita tuh kalau kelihatan hitam, itu karena sebenarnya warnanya itu dari warna nadi kita. Jadi dari warna veins, yang dimana warna veins kita itu sebenarnya di sini warnanya tuh adalah dark blue atau biru gelap. Nah kalau berdasarkan di color theory, jadi untuk meng-cancel atau untuk menutupi warna biru gelap, itu tutupnya tuh harus pakai warna-warna orange. Makanya kalau kalian tahu biasanya untuk nutupin area bawah mata disuruhnya pakai warna orange kan. Nah kenapa sih aku saranin color corrector duluan? Karena color corrector ini kan nanti pas di-apply warnanya kan jadi warna oranye gitu kan. Jadi biar stepnya tuh nggak 2 kali, abis color correct pakai foundation, jadi biar lebih cepet gitu stepnya daripada kalau misalnya kita udah pakai foundation ternyata nggak nutup, lalu harus pakai color corrector lagi, kalian harus tutupin lagi pakai foundation atau pakai concealer kan. Nah jadi stepnya tuh jadi 2 kali gitu. Makanya aku lebih suka kalau misalnya pakai si color corrector dulu. Nah untuk mengkoreksi area bawah mata yang cenderung biasanya lebih kering, aku saranin banget pakai yang teksturnya tuh creamy kayak begini. Aku sering banget banyak menemukan teman-teman yang cerita kayak, Kak aku tuh bawah matanya kok suka crack ya. Nah itu karena kalian tidak memilih produk-produk yang creamy kayak gini. Aku pakainya sedikit aja kayak gini. Next step aku mau masuk ke foundation. Untuk foundation aku mau share beberapa tips. Yang pertama, aku sering menemukan orang-orang yang suka makeupnya tuh kelihatan tipis. Mereka lebih cenderung suka memilih foundation yang konsistensinya tuh cair gitu. Padahal menurut aku kalau misalnya konsistensinya cair itu biasanya di blendnya tuh lebih susah. Makanya untuk foundation aku saranin pakailah yang konsistensinya medium, jadi nggak terlalu cair tapi nggak terlalu kental juga. Nah ini konsistensi yang aku maksud. Lihat gak nih konsistensinya seperti ini. Jadi dia nggak terlalu thick tapi nggak yang cair, lihat nih ya. Jadi pas lagi kalian ratain gini tuh nggak yang sampai kayak langsung cair banget gitu loh. Tips untuk memilih warna yang cocok dengan warna kulit kamu, aku selalu saranin pakainya itu di area sini. Jadi kalian misalnya contoh nih ya, kalian pergi ke toko, kalian cobain, jangan cobainnya tuh di tangan ya, karena tangan kita warnanya tuh bisa beda sama warna muka kita. Jadi aku selalu saranin cobanya tuh di area sini, di area jawline. Jadi pastikan warnanya itu warna muka kita sama warna leher kita tuh di blend kayak gini, warnanya tuh sama sih. Jadi pastiin warna muka dan warna lehernya itu sama. Nah untuk aplikasi foundationnya aku mau pakai brush. Ini aku pakai brush yang tipis kayak gini. Untuk ngeratainnya nanti aku mau pakai sponge. Nah by the way untuk sponsenya, kalian untuk preparasinya kalian bisa basahin dulu kayak pakai air sambil diperes. Jadi kalian nyalain air, kucurin gitu si sponsenya sambil diperes-peres. Abis itu matiin airnya, buang semua airnya, terus pakai tisu juga kayak bener-bener diperes sampai airnya kebuang semua. Jadi kayak setengah basah gini jadi posisinya. Untuk ngeratain pertamanya aku mau pakai brush dulu. Jadi aku ngambil segini, terus aku aplikasinya langsung di area bawah mata sini dulu. Aku tuh suka sama si sponge ini karena dia ada bentuk kayak teardropsnya ini, jadi bisa buat under eye kayak gini. Untuk di samping hidung juga, jadi gampang. Terus kalau misalnya kalian mau lebih cepat bisa pakai area bawah sininya juga. Nah biasanya pas lagi pengaplikasian foundation, aku lebih suka kalau nyelesain satu part dulu kayak gini. Ini kalau kurang aku tambahin, tadi kan area sini belum kena ya. Kelihatan kan pas lagi pakai brush tuh langsung ketaker gitu loh, ketebalan foundation yang mau kita pakai. Biasanya aku suka kenain sampai ke kelopak mata juga. Kadang di area kelopak mata tuh suka kayak ada nadi-nadi gitu, jadi aku suka cover. Sekarang aku mau pakai yang di satu sisinya lagi. Ambil lagi sedikit. Oke, foundationnya segini dulu. Sekarang aku mau masuk ke tahap masukin warna. Yang pertama aku mau pakai blush on. Nah, untuk blush onnya, aku ngeliat beberapa tipe orang ada yang suka pakai stick blush atau cream blush on. Jadi aku mau demo ini gimana caranya kalau mau pakai cream blush on, tapi masih beginner friendly. Untuk aplikasiin cream blush on yang kayak gini, aku suka pakai brush yang tipenya gendut dan dense gitu. Untuk hari ini aku mau mix pakai 2 warna. Jadi nih, pakai si brushnya, kalian ambil kayak gini.
Sebenarnya pengaplikasian blush on itu lumayan bebas karena selera juga, tapi mungkin kalau untuk beginner kalian bisa apply-nya tuh di sini sambil senyum. Jadi aku aplikasiinnya pertama kayak aku tap-tap gitu, terus sambil aku geser, sambil senyum juga. Sebelahnya aku kadang suka pakein ke area hidung juga buat ngasih kayak efek blushy gitu. Nah, kalau misalnya kalian pas lagi ngeblend terus ngerasa kok kayaknya di sininya ngeblok ya, aku harus kayak gimana gitu. Nah, kalian bisa ambil si sponge yang tadi, terus di area yang ada garisnya ini kalian tinggal blend lagi aja kayak gini, kayak di tap-tap gitu. Jadi ini kosongan aja, nggak usah diisi pakai tambahin foundation lagi. Ini cuman kayak buat ngebaurin aja yang ada garis-garisnya. Next step, aku mau set mukanya pakai powder. Untuk ngeset muka pakai powder, biasanya aku saranin pakai loose powder aja. Jadi aku ambil sedikit kayak gini. Terus untuk pengaplikasiannya aku lebih suka pakai powder puff. Nih aku ambil sedikit. Terus aku tap-tap, aku kayak kurangin gitu di tangan. Terus aku set, biasanya yang penting itu aku setnya tuh di area-area yang gampang oily dan yang ada lipatan-lipatannya kayak misalnya area under eye kayak gini. Terus area samping hidung juga, dan ini kan biasanya area-area yang cenderung lebih oily kan. Sama nggak lupa di area bibirnya juga aku set. Area alis juga suka aku set supaya alisnya tuh tidak mengkilap. Next step setelah set pakai powder, aku mau masuk ke shading atau contour. Untuk shadingnya hari ini aku mau pakai powder aja karena powder itu lebih gampang untuk teman-teman yang beginner. Untuk contour aku mau contour dari hidung dulu. Untuk contour hidung aku mau pakai brush yang bentuknya tuh ada kayak agak miring kayak gini. Tipe brushnya juga yang kayak agak gampang enyoy-enyoy gini. Aku ambil aja, aku mix 3 warna ini. Ini kontur hidung pasti teman-teman juga ngerasa susah, jadi kalian coba ngeliatin step aku ya. Aku biasanya suka start dari lubang hidung, tarik si titik bagian dalamnya ini. Kalian lihat, ini tuh adalah titik konturnya di sini. Oke, jadi kalian bayangin nih ada satu garis lurus di sini. Posisinya dari dalam lubang hidung ya, ditarik lurus kayak gini. Nah, aku startnya biasanya dari tengah. Kalau pakai si brush yang agak miring kayak gini lumayan apa ya, enak gitu loh. Jadi kelihatan kan nih kayak harus lurus seperti ini. Jadi aku biasa startnya dari sini, terus di blend di bagian bawahnya, diratain ke samping, tapi jangan kalian bawa ke samping sampai ke sini ya. Jadi cuman kayak di tulang hidung aja sampai di sini aja. Karena kalau kalian bawa sampai ke sini, malah nanti efeknya hidungnya malah jadi kelihatan tambah besar. Terus baru aku tarik blend ke atas. Pakai sisa produknya aja. Lalu sebelahnya jangan lupa diambil produknya, terus biar nggak kebanyakan, kita tap dulu. Terus untuk yang sisi sebelah sini, tangan aku biasanya aku suka kayak aku puter gini, supaya si bagian angle-nya itu pas banget lurus seperti ini. Tangannya ngambang aja, kayak nyapu gitu. Terus kalau pengen efek hidungnya lebih lifted gitu dari samping, kalian bisa kontur area sininya juga sambil lihat samping, kontur area bawahnya. Jadi biar efek hidungnya tuh kayak lebih naik gitu. Hidung udah, sekarang aku mau kontur area samping muka aku. Untuk area samping muka, aku mau pakai brush yang agak besar kayak gini. Untuk yang area sampingnya, aku pengen memberikan warna yang lebih warm. Jadi aku mau pakai si Kiva yang warm tone. Nah, sambil aku jelasin sedikit, untuk shading lebih baik cari warna yang warnanya tuh ash atau abu-abu. Kenapa? Karena sebenarnya shading itu kan artinya memberikan bayangan. Memberikan bayangan supaya muka kita ada dimensi. Dan yang namanya bayangan itu warnanya adalah
adalah abu-abu. That's why kalau kontur kita cari yang warnanya tuh abu-abu, karena untuk mimicking warna si shadow itu, yaitu adalah abu-abu. Kecuali kalau misalnya kalian tuh kulitnya tan skin banget. Nah biasanya kalau kulitnya tan skin banget bisa tuh pakai shading yang warnanya tuh lebih warm. Tapi kalau yang kulitnya tuh lumayan fair skin atau light skin kayak tipe kayak aku gini, nggak boleh banget salah pilih warna, karena kalau salah pilih warna bisa kelihatan jadi kayak kotor gitu mukanya. Ini aku kontur di sini, jadi di area jidatnya aku mau bikin kayak lebih slim gitu kan. Terus di sini aku mau shading area pipinya. Di sini tulang pipi aku kan lumayan tinggi ya, jadi aku mau kontur area sini. Kalian bisa konturnya itu caranya sambil kayak circular motion kayak gini, atau mau masuk kayak gini juga boleh. Cuman kalau aku lumayan suka yang kayak circular motion gini. Tangannya lagi-lagi agak ngambang. Di bagian jawline-nya juga kayak gini, kalian mungkin bisa agak dongak dikit. Terus blend-nya sampai ke leher, jadi biar nggak kayak patah di sini doang. Di blend sampai ke leher. Yang sebelahnya. Shading untuk overall mukanya udah. Sekarang warna shadingnya ini aku mau pakai langsung ke mata. Jadi kita langsung masuk ke step mata sekarang. Ini warna konturnya mau aku pakai jadi si eyeshadow. Jadi warnanya tuh biar coklat-coklat aja gitu. Untuk pengaplikasiannya aku mau pakai brush yang kayak gini. Mirip-mirip kayak tadi yang buat hidung. Jadi dia kayak gak terlalu dense, bentuknya agak panjang gini. Menurut aku dua warna ini tuh cocok banget untuk dipakein untuk eyeshadow. Ini aku mix aja dua warna. Terus aku langsung pakein di kelopak mata aku. Nah biasanya untuk pakai eyeshadow itu, aku suka patokannya adalah kalian pegangnya. Ini tuh di bagian bawah alis kita, itu tuh ada tulang kan. Nah bayangin titik tertinggi eyeshadow kalian itu cuma berhenti sampai di sini aja. Jadi jangan di blend sampai lebih tinggi lagi. Atau kalau misalnya kalian ada lipatan mata, patokannya itu adalah pas kalian buka mata, gimana caranya supaya eyeshadow-nya tuh kayak masih kelihatan gitu loh. Jadi berhenti di, ini lipatan mata kan di sini, kalian berhentinya tuh kayak di atas setengahnya gini. Dan itu biasanya kalau ada lipatan tuh posisinya pas tuh sama si tulang yang tadi aku bilang. Nih. Pegang brushnya juga ngambang aja. Nih, aku pegangnya tuh ngambang gini. Jadi ratain dulu area tengah, abis itu bikin kayak bentuk C. Sebelahnya juga. Nah, terus aku mau pakein si warna shadingnya tadi juga di area bawah mata. Ini aku pakai brush yang sebenarnya tipenya mirip kayak tadi, cuman ini size-nya lebih kecil aja. Terus kalau kalian mau nambahin depth warna di area matanya, kalian bisa pakai si brush yang lebih kecil ini juga. Terus kayak tambahin di deket matanya ini. Untuk eyeshadow-nya segitu aja. Terus aku sekarang mau pakai eyeliner. Ini tipe eyeliner yang aku pakai. Ini tuh aku pakai yang kecil banget. Nih, dia tuh kalau diputar kayak bunyi gitu. Nih, kecil banget, kalian bisa lihat. Nah, untuk beginner biasanya aku lebih saranin untuk pakai eyeliner yang tipenya pensil kayak gini daripada pakai yang liquid. Karena kalau pakai liquid tuh biasanya kontrolnya lebih susah. Fokusin tuh di area tight line, area dalam mata. Nih, tight line itu jadi maksudnya di sini di bawah bulu mata kita. Nah, itu adalah area yang disebut dengan tight line. Sebentar, aku butuh kaca. Jadi kalian sambil tarik ini, pegang ke atas. Terus kalau misalnya susah, kan harus lebih presisi, kalian bisa tempelin si jari kalian di bagian muka, di muka gini. Yang penting dia kayak ngebingkai mataku aja. Terus aku berhenti sampai di sini aja. Nih, jadi ujung mata aku tuh kan di sini. Ya kan? Aku berhenti sampai di bagian atasnya. Terus aku tarik sedikit nih, pakai jari aku tarik gini. Terus aku mau panjangin mataku sedikit, jadi dari titik yang terakhir tadi, aku kayak tarik lurus aja. It's okay kalau misalnya belepetan, aku juga kadang kalau gambar juga suka kayak masih belepotan. Kalian tinggal ambil cotton bud, terus kayak dibersihin aja sedikit. Terus yang di area ujungnya, supaya kayak lebih sharp gitu, aku pakai si jari aku
Terus aku kayak tarik gini. Oke, untuk eyelinernya segitu aja. Sekarang aku mau lanjut pakai maskara. Untuk pakai maskara, sebelumnya aku mau jepit dulu bulu mata aku. Nah, biasanya kalau jepit bulu mata, aku suka saranin taruh kacanya di sini. Ya, terus posisinya tuh kayak agak di bawah kamu. Terus lihatnya tuh dari samping. Jadi dari sini kan kalian kelihatan ya, bulu mata kalian tuh seberapa. Jadi kayak kacanya di samping sambil ngelirik kayak gini. Terus taruh nih, jepitnya di sini. Nah, baru kelihatan nih kayak bulu matanya di mana. Make sure jepitnya di bagian akarnya sambil jepit 1, 2, 3, 4 sambil dibawa naik. Sambil agak dilepas sedikit 1, 2, 3, 4. Ini udah langsung naik. Yang di sini belum dijepit. Sekarang sebelahnya sama pit. Make sure sampai di akar. Jadi aku aplikasiin maskaranya itu, aku sisir ke atas gini sambil zigzag movement, sambil agak dongak dari bawah, terus di apply-nya zigzag gitu. Beda banget ya langsung ya. Sekarang sebelahnya sama. Nah, untuk maskaranya udah, sekarang kita mau masuk ke alis. Untuk alis, kalian perlu siapin sikat spoolie kayak gini untuk brush. Aku suka sisir dulu seperti ini. Terus sekarang aku mau gambar alisnya sekarang. Nah, untuk kalian yang pemula dan susah banget bikin alis, aku saranin jangan pakai pensil alis yang bentuknya kecil banget, yang kayak pensil mekanik yang kayak tadi aku pakai buat eyeliner. Nah, jangan pakai yang kayak gitu karena pasti kalian akan merasa kesusahan karena tuh tipis banget dan gampang patah. Jadi aku saranin pakai yang bentuknya tuh segitiga begini. Jadi untuk start depannya aku ukur kira-kira dia di posisinya tuh kayak sejajar nih sama mataku di sini. Ya, terus untuk titik tertingginya di sini. Nih dari hidung kalian tarik kayak sejajar atau di area luar pupil mata. Jadi pupil matanya pastiin kalian lihatnya lurus. Sorry kacaku di sini jadi aku ngeliatnya ke sebelah sini. Nih kayak gini. Nah, titik tertingginya di sini. Terus untuk end-nya bisa di sini, atau kalau misalnya kalian udah panjangin eyeliner, kalian bisa kayak panjangin sedikit. Jadi biar posisi alisnya tuh lebih panjang dari eyelinernya. Nah, kebetulan di sini alis aku tuh ada bekas microblade, jadi memang kayak udah ada gambarannya mau kayak gimana gambarnya. Gambarnya aku suka startnya tuh dari tengah. Lalu untuk pemilihan warna brow pensilnya, kalian bisa lihat warna rambut kalian atau cari yang warnanya tuh satu shade lebih muda dari warna rambut kalian. Jadi misalnya warna rambut kalian tuh hitam banget, mungkin aku bisa suggest warna yang lebih muda sedikit, kayak lebih grey misalnya. Jadi supaya alisnya tuh nggak terlalu kereng, nggak terlalu kayak gelap banget. Dan kalau misalnya kalian tipe yang alisnya tuh udah berbulunya gelap banget, aku suggest juga cari warna brow pensilnya yang lebih muda. Jadi biar lebih balance aja gitu sama si warna bulu alisnya. Si bagian depannya nggak terlalu banyak, dikit aja. Biasanya di brow pencil ada yang ada spoolinya gini, kalian bisa langsung pakai spoolinya terus kayak ditipisin gitu, kayak gini. Biar depannya tuh nggak ngeblok. Lalu sebelahnya sama. Terus baru aku sikat-sikat gini nih. Nah, biasanya udah sampai di step kayak gini, aku biasa cek lagi nih, blush on aku cukup atau enggak. Kalau misalnya blush on-nya cukup, aku akan nggak pakai blush on lagi. Tapi kalau misal blush on-nya kurang, aku tambahin pakai blush on lagi. Sekarang aku mau masuk, aku pakai blush on powder. Aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya kalau pakai blush on yang tipenya powder. Aku biasanya lebih suka pakai blush on yang warnanya tuh agak sheer, agak tipis. Jadi supaya pas dipakai tuh nggak terlalu kayak langsung ngeblok gitu. Untuk pengaplikasiannya aku suka pakai brush yang kayak gini. Jadi dia yang pipih gitu dan size-nya nggak terlalu besar. Diambil sedikit terus di-apply di bagian yang tadi. Sama aplikasi ini nih aku suka kayak circular motion gini, sambil senyum juga boleh. Oke, segitu aja untuk blush on-nya. Sekarang kita masuk ke highlighter. Nih, aku aplikasinya suka pakai jari aja. Aplikasinya tuh di area-area bagian muka yang tinggi. Jadi kayak misalnya di area tengah hidung, di area tulang pipi. Untuk tulang pipi kalian bisa pakai brush. Ini brush yang kayak mirip-mirip kayak tadi pakai shading atau buat pakai eyeshadow.
tambahin di area atas bibir juga bisa. Next, sekarang kita masuk ke area yang paling menyenangkan, yaitu lips. Untuk lipstick, aku jujur tipe yang penggemar pakai lip liner. Jadi kalau kalian tipe-tipe yang gak suka pakai lip liner, kalian bisa skip proses ini. Tapi aku akan pakai lip liner karena menurut aku lip liner itu sangat membantu membingkai bibir kita. Jadi nanti gambar lipsticknya lebih mudah. Dan juga kalau pakai lip liner itu biasanya lipstick kita tuh jadi lebih awet gitu loh. Nah, ketika gambar lip liner, aku biasanya fokus di area tengah dulu. Nih, jadi di Cupid's bow. Sambil senyum, aku bingkai Cupid's bow-nya, sama di bawah. Udah gini baru disambungin ke area samping bibirnya, tapi jangan kalian lebarin gitu, disempitin ke area ujung bibirnya. Jadi kalau kalian suka sama overline bibir, pasti bakalan suka sama step ini. Sekarang aku mau pakai lipstick. Untuk lipsticknya aku mau pakai yang matte. Aku biasa apply-nya di area tengah dulu, kayak gini. Dipencet sedikit, dipakai di tengah, terus di blend. Tuh, aku fokusnya di area dalam bibirnya ya. Jadi pakainya tuh di area dalam bibir, terus disebarin ke samping dikit. Baru aku pakai jari. Nah, kalau tadi udah ada si lip linernya, kalian udah tahu gitu loh. Oh, segini aja pakainya. Tasnya juga. Oke, untuk lipsticknya segini aja. Terus step paling terakhir banget, sekarang aku mau masuk ke setting spray. Nah, ini tuh sebenarnya step yang, again, menurut aku penting dan gak penting. Kalau misalnya kalian dari awal stepnya udah bener, menurut aku nggak pakai setting spray juga tetap awet makeupnya. Tapi kalau mau pakai setting spray, boleh banget. Pertama dikocok dulu. Selesai makeupnya, aku sekarang mau rapiin rambut aku dulu. I'll be right back. Tadam, this is the final look. Oke, segitu dulu aja video self makeup anti gagal aku yang kali ini. Kalau kalian misalnya nonton video ini sampai titik ini, please give comment pakai emoticon apapun di bawah. Jadi aku tahu kalian nonton sampai sini. If you like this video, please like and subscribe to my channel. And I'll see you guys in the next video. Bye!